Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, kelompok 4, akan menjelaskan pentingnya toleransi. Yang pertama, ada Aura Putri Mahabah. Yang kedua ada Flawas Niko Hadisatrio. Yang ketiga ada Mikhaila Lauren. Yang keempat ada Muhammad Sulaiman Ali. Yang kelima ada Saidina Pambayun. Dan yang terakhir ada Raden Muhammad Dimi Pasha. Toleransi berasal dari bahasa Inggris, yaitu tolerance. Berarti sikap membiarkan, mengakui, dan menghormati keyakinan orang lain tanpa memerlukan persetujuan. Bahasa Arab menerjemahkan dengan tasamuh, berarti saling mengizinkan, saling memudahkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan, toleransi adalah sikap atau sifat toleran, yaitu bersifat atau bersikap menegang pendirian yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Misalnya toleransi agama, ideologi, ras, dan sebagainya. Pengertian toleransi menurut ahli. Pertama, ada pengertian toleransi menurut ahli dari Tillman. Toleransi menurut Tillman adalah sebuah sikap untuk saling menghargai. Melalui pengertian dengan tujuan untuk kedamaian, toleransi disebut-sebut sebagai faktor esensi dalam terciptanya sebuah perdamaian. Yang kedua, ada dari Max Isaac Diamond. Menurutnya, pengertian toleransi adalah sikap untuk mengakui perdamaian dan tidak menyimpan dari norma-norma yang diakui dan berlaku. Toleransi juga diartikan sebagai sikap menghormati dan menghargai setiap tindakan orang lain. Yang terakhir dari Friedrich Hayler. Menurutnya, pengertian toleransi adalah sikap seseorang yang mengakui adanya pluralitas agama dan menghargai setiap pemeluk agama tersebut. Ia menyatakan, setiap pemeluk agama mempunyai hak untuk menerima perlakuan yang sama dari semua orang. Jenis-jenis toleransi. 1. Toleransi beragama. Toleransi beragama adalah sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan agama yang ada dalam kehidupan. Dalam beragama, contoh toleransi adalah dengan menghormati hak setiap orang lain untuk memilih agamanya serta memberikan ruang bagi mereka untuk menjalankan ibadah sesuai agamanya masing-masing. 2. Toleransi berpolitik. Toleransi ini lebih mengarah pada bagaimana setiap orang dapat menghargai dan menghormati pendapat politik yang dimiliki oleh orang lain. Dengan toleransi, setiap orang dapat sama-sama menjaga hak politiknya masing-masing. 3. Toleransi budaya. Di Indonesia yang memiliki ragam budaya, toleransi adalah kunci untuk hidup rukun satu sama lain. Dengan toleransi, tidak ada sikap merendahkan atau superioritas antar budaya. Oleh karena itu, setiap orang harus mampu untuk memandang sama rata terhadap budaya yang lain. Manfaat toleransi. 1. Ada menerima nilai-nilai orang lain. Setiap orang tentu mempunyai pendapat atau pandangan tentang dirinya sendiri. Hal ini perlu dihormati dan diterima. Satu-satunya cara untuk hidup dalam masyarakat yang damai adalah toleransi. Yang kedua adalah menguatkan tali persaudaraan. Melalui toleransi, setiap orang akan memiliki sifat saling menghargai perbedaan yang tersebar di berbagai pulau di Indonesia. Setiap perbedaan tersebut diharapkan bisa melahirkan kasih dan sayang antar sesama, sehingga akhirnya terpupuk persaudaraan sebangsa dan setanah air. Yang ketiga, menumbuhkan dan menguatkan rasa nasionalisme. Adanya toleransi mampu menumbuhkan dan menguatkan rasa nasionalisme seseorang. Hal ini dikarenakan rasa cinta yang tinggi terhadap tanah air. Dengan begitu, setiap orang menyadari Indonesia sebagai negara majemuk yang punya banyak perbedaan. Yang keempat, melancarkan pembangunan negara. Dengan adanya toleransi, pembangunan negara menjadi lebih cepat maju, lantaran semua warga negara memiliki perspektif serupa mengenai perbedaan. Kehidupan bernegara menjadi lebih mudah dijalankan melalui musyawarah yang lancar. Yang kelima, menciptakan keharmonisan dan kedamaian. Berawal dari toleransi hingga menghasilkan bentuk menghargai pendapat orang lain. Setiap orang yang memiliki rasa toleran dapat menahan dirinya untuk tidak memaksakan pendapat pribadi kepada orang lain. Yang keenam, meningkatkan kekuatan iman.
Setiap agama mengajarkan kebaikan. Melalui sikap toleransi, setiap orang akan menghargai agama lain saat beribadah. Posisi tersebut menjadi satu di antara yang bisa menguji diri sendiri. Seberapa kuat iman ini saat berhubungan dengan orang lain yang berbeda agama. Itulah penjelasan dari manfaat-manfaat toleransi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana 'abidum ma abattum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Toleransi sudah dipaparkan dalam Al-Quran secara komprehensif, yang mana diantaranya bagaimana Tuhan menjelaskan dalam surah Al-Kafirun dari ayat 1 sampai dengan 6. Asbabun nuzulnya adalah tentang awal permintaan dari kaum Quraisy terhadap Nabi Muhammad bahwa untuk saling menghormati antar agama, maka pemuka Quraisy meminta supaya Nabi menginstruksikan kepada penganut Muslim untuk bergiliran penyembahan terhadap dua Tuhan. Beliau mengatakan, semisal hari ini menyembah Tuhan Nabi Muhammad, esok menyembah Tuhannya kaum Quraisy. Nah, dengan adanya keadilan dalam pelaksanaan ibadah dari kedua agama tersebut, maka menurut pemuka Quraisy akan terjadi toleransi antar agama. Keputusan ini tentunya dilarang oleh Allah, dan tentunya pastinya ditentang juga oleh Allah. Nah, Allah akhirnya menurunkan surat ayat 1-6. Nah, ternyata dalam agama tidak boleh ada pencampur adukan keyakinan. Lapangan toleransi hanya ada di wilayah muamalah. Hal ini bisa dilihat dari rujukan kitab-kitab tafsir, yang mana diantaranya tafsir Al-Maraghi juz 30 tentang penafsiran surat Al-Kafirun. Itulah penjelasan materi tentang pentingnya toleransi dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.